Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif part 6. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 36. Jika A min B plus C sama dengan 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Oke, P-nya adalah A plus C dikali B min C dikali B min A dibagi A kali B kali C. Sedangkan Q-nya sudah diketahui yaitu min 2. Berarti yang kita cari adalah nilai P. Nah, yang diketahui adalah A min B ditambah C sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah A plus C, kemudian dikali B min C, dikali B min A, dibagi dengan A kali B kali C. Nah, dari informasi ini bisa kita ketahui nilai A plus C, B min C, dan B min A. Oke, A plus C itu pasti sama dengan B. Kemudian B min C itu sama dengan A. Dan B min A itu sama dengan apa nih? Sama dengan C. Nah, setelah diketahui nilai B, A, C. A tambah C itu sama dengan B. Kemudian B min C sama dengan A. Dan B min A sama dengan C. Oke, kita tulis dulu di bawah B kali A kali C per A kali B kali C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka hasilnya pasti 1. Kenapa seperti itu? Karena nilainya sama, cuman beda urutan. Mau contoh? Contohnya nih, kita misalkan B itu 1, kemudian A itu 2, dan C itu 3. Oke, kita tulis di sini 1 kali 2 kali 3 dibagi. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Berarti 2 kali 1 kali 3. Nah, ini angkanya sama, cuman beda urutan. Tapi pada akhirnya nilainya pasti sama. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2 kali 3, 6. Jadi sama kan, entah itu di bilangan penyebut atau pembilang sama saja. Nah, 6 bagi 6 itu sama dengan 1. Nah, berarti P-nya 1. Q-nya min 2, artinya P lebih besar daripada Q. Opsi yang A. Gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 37. Usia A adalah 27 tahun. Usia C sama dengan rata-rata usia A dan B. Adapun usia D adalah 28 tahun lebih tua daripada A dan 18 tahun lebih tua daripada B. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar adalah, oke, kita tulis dulu yang diketahui. A itu usianya 27 tahun. Kemudian, C itu usianya sama dengan rata-rata usia A dan B. Kalau rata-rata berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data adalah A plus B, dibagi banyaknya data adalah 2. Berarti ini sama dengan A plus B sama dengan 2 kali C sama dengan 2C. Lanjut, adapun usia D adalah 28 tahun lebih tua daripada A dan 18 tahun lebih tua daripada B. Berarti D sama dengan 18 tambah A dan bukan 18 tapi 28 tambah A dan 18 tambah B. Nah, dari sini kita bisa ketahui usia D dengan melihat usia A. Usia D 28. 28 ditambah A dan A-nya adalah 27. Berarti 28 tambah 27 sama dengan 55. Berarti usia D adalah 55 tahun. Nah, kita sudah dapatkan usia D dan A. Sisa usia C dan B. Nah, kemudian usia D itu sama dengan 18 ditambah B. Nah, kita sudah ketahui usia D yaitu 55. Berarti 55 sama dengan 18 tambah B. Kita pindah ruaskan 55 dikurang 18 sama dengan B. Nah, 55 kurang 18 adalah 37. Berarti usia B adalah 37 tahun. Sisa kita cari yang terakhir, usia C. Usia C sama dengan A plus B dibagi 2. Berarti C sama dengan
A tambah B. A tambah B itu A-nya 27, B-nya 37. Nah, selanjutnya, C sama dengan 27 tambah 37 itu 64, berarti 64 bagi 2. Nah, 64 bagi 2 sama dengan 32. Berarti nilai C adalah 32. Kita sudah dapatkan umur keseluruhan A, B, C, dan D. Jadi kita tinggal analisis opsi jawabannya dan kita cari pernyataan yang benar. Nah, kalau kita lihat antara opsi A, B, C, D, dan E, yang benar itu adalah opsi yang C. Kemungkinan ya, tapi ya pasti sih karena pasti di antara 5 opsi hanya ada satu jawaban yang benar, yaitu opsi yang C. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa usianya adalah 32 tahun. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, tapi coba kita analisis masing-masing opsi jawaban. Kita ke opsi yang A, selisih usia A dan C adalah 14. Usia A dan C, selisihnya. A-nya 27, kemudian C-nya 32. Berarti selisihnya C dikurang A sama dengan C-nya 32, kemudian A-nya 27. 32 dikurang 27 itu sama dengan 5, berarti ini salah. Lanjut opsi yang B. Opsi yang B, usia A lebih tua daripada B. A lebih tua daripada D. A-nya 27, B-nya 37, artinya ini salah dong karena usia B itu lebih tua daripada A, berarti ini salah juga. Opsi yang D, rata-rata B dan C adalah 35 tahun. Oke, B-nya, mana B? B 37, kemudian C 32. Dibagi dengan 2, karena rata-rata. 37 ditambah 32 itu sama dengan 69. 69 dibagi 2 itu sama dengan 34,5. Artinya belum mencapai 35 tahun. Berarti opsi yang D salah. Kemudian opsi yang E, selisih usia B dan D sama dengan usia setengah C. Selisih usia B dan D. B-nya mana nih B? B 37, kemudian D 55. Nah, selisihnya 55 dikurang 37 itu sama dengan 18 tahun. Apakah 18 ini sama dengan usia setengah C? C itu 32. Kalau setengahnya berarti 16. 18, 16. Ini tidak sama ya. Berarti opsi yang E salah juga. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 38. Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 17. Suku terakhirnya adalah 37 dan suku ketiganya adalah 7. Maka banyaknya suku deret adalah, suku tengah suatu deret aritmatika berarti UT. UT itu sama dengan suku tengah, itu sama dengan 17. Kita tulis dulu yang diketahui ya. Kemudian suku terakhir itu adalah UN. Sama dengan 37. Kemudian suku ketiga, berarti U3 sama dengan 7. Nah, untuk soal-soal atau materi terkait dengan geometri dan aritmatika, kalian bisa cek di playlist materi UTBK Matematika, aritmatika dan geometri. Di situ saya jelaskan semua rumus-rumusnya. Nah, suku tengah sudah ada, suku terakhir sudah ada, suku ketiga juga sudah ada. Nah, kira-kira apa nih yang kurang? Yang kurang adalah suku pertama dan bedanya, atau A dan B, di mana A adalah suku pertama dan B adalah selisih. Berarti kita harus cari dulu nih suku pertamanya, atau A, dengan menggunakan rumus UT. Nah, rumus UT atau suku tengah itu sama dengan U1 ditambah UN sama dengan 2. UT-nya kita sudah dapatkan 17, berarti 17 sama dengan U1-nya kita belum ketahui karena ini yang ingin kita cari, berarti U1 ditambah UN-nya 37. Dibagi dengan 2. Ini kita kasih silang, 17 kali 2 sama dengan 34, sama dengan U1 ditambah 37. Ini kita pindah ruaskan, berarti U1 sama dengan 37 dikurang 34 sama dengan berapa nih? 37 dikurang 34 sama dengan 3. Berarti kita sudah dapatkan U1-nya atau A-nya. Ini sama juga ya kalau kita sebut A. Jadi U1 ataupun A itu sama. Pada intinya adalah suku pertama atau suku ke-1. Nah, kita sudah dapatkan nilai A atau suku pertamanya, berarti kita cari nilai B atau selisihnya dengan cara rumus suku ke N atau suku ketiga.
Masih ingat kan rumusnya, yaitu U3 sama dengan A, kemudian ditambah N kurang 1, B. U3-nya sudah ada, yaitu 7. A-nya berapa? A-nya 3 ditambah N. Ini kan kita mencari suku ke N. Nah, N-nya kan adalah suku ketiga, berarti N-nya sama dengan 3. 3 kurang 1, 2. 2B. Kemudian ini kita pindah-ruaskan, 2B sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Berarti B-nya 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti B-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai A yaitu 3 dan nilai B adalah 2. Tinggal kita cari banyaknya suku deret adalah dengan rumus UN. Di mana UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Nah, UN-nya sudah ada, nilainya yaitu 37 sama dengan A-nya adalah 3 ditambah N kurang 1. Nah, ini belum kita ketahui karena kita kita belum bisa mendapatkan nilai N-nya. Berarti tulis saja N kurang 1. B-nya adalah 2. Ini turun 37, kemudian 3 ditambah, ini kita kali 2 kali N itu 2N. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Lanjut, turun 37 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 2N. Nah, ini kita pindah ruaskan, 37 dikurang 1 sama dengan 36. Ini sama dengan 2N. Berarti N-nya sama dengan 36 dibagi 2, 18. Nah, ini adalah nilai N atau banyaknya suku deret. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, 18. Soal nomor 39. Jika luas segitiga terkecil adalah 1 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah yang terkecil. Ini nih, ada 4 segitiga dan masing-masing luasnya adalah 1 cm. Berarti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian kita ganti dulu warnanya untuk membedakan warna hijau. Nah, kalau segitiga kecil ini masing-masing 1 cm, kemudian ada 4 segitiga, berarti luas segitiga yang besar ini, yang merupakan 4 segitiga kecil, luasnya adalah 4 cm, karena ada 4 buah segitiga yang masing-masing luasnya adalah 1 cm. 1 cm kali 4 cm sama dengan 4 cm. Berarti yang berwarna hijau adalah 4 cm. Kemudian kita ubah lagi warnanya warna biru. Nah, kita lihat yang berwarna hijau ini adalah luasnya 4 cm. Nah, ternyata ada segitiga yang sama ukurannya dengan itu. Ada 1, 2, 3 ditambah dengan yang tadi, yang berwarna hijau. Ada 4. Berarti ada 4 segitiga dengan luasnya masing-masing adalah 4 cm. Artinya 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Berarti luas segitiga yang besar ini, maaf ya, bentukannya agak berantakan, gak apa-apa. Intinya, luas segitiga yang berwarna biru ini adalah 16 cm. Kemudian kita cari yang diarsir. Yang ditanyakan adalah yang diarsir. Kita ubah lagi dulu nih. Warnanya warna ungu. Nah, kita lihat bahwa segitiga berwarna biru ini luasnya adalah 16 cm. Dan ternyata di sekelilingnya ada segitiga yang sama ukurannya, yaitu yang diarsir ada 1, 2, 3. Ada 3 segitiga. Berarti tinggal kita kali 16 kali 3 sama dengan 6 kali 3 itu 18, simpan 1, 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Berarti luas segitiga yang diarsir adalah 48, di mana masing-masingnya adalah 16. Ini 16, ini 16, dan ini 16. Ini warna biru tidak dihitung karena ini tidak diarsir. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 48 cm. Opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 40. Nah, ini adalah 3 soal terakhir. Nanti 3 soal terakhir kita akan bahas soal-soal yang bentuknya bilangan seperti ini ya. Karena dari sekian part-part kuantitatif, kayaknya kita belum banyak membahas terkait dengan bentuk-bentuk bilangan seperti ini. Sedangkan bentuk-bentuk bilangan seperti ini juga sering muncul di UTBK.
Kita ke soal nomor 40 terlebih dahulu. Kalau kita lihat ini prosesnya sangat-sangat menguras waktu, sangat panjang karena kita harus kali, kemudian kurang, kemudian ditambah, mana angkanya besar-besar lagi. Jadi untuk itu ada triknya, ada cara untuk mempercepat menjawab soal seperti ini. Kita lihat dulu, di sini kan ada angka yang sama, yaitu 27 ada 2 dan 19 ada 2. Berarti ini berlaku bentuk seperti ini. Jadi, jika ada bilangan di mana A kali B ditambah A kali C, maka caranya adalah langsung saja A, B ditambah C. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada yang sama. 27 kita samakan dengan yang ini, 27 kali 47, dan yang ini 19 kali 64 samakan dengan yang ini. Kita tulis dulu bentuknya nih. Jadi 27 kali 53 ditambah 27 kali 47. Nah, nanti hasilnya dikurang dengan 19 kali 64 ditambah 19 kali 36. Oke, kita yang pertama dulu, yang ini 27 kali 53 ditambah 27 kali 47. Kita tulis di sini 27 kali 53 ditambah 27 kali 47, berarti tinggal kita ubah bentuknya, A-nya sama dengan 27, B-nya 53 ditambah C-nya 47. Nah, 53 tambah 47, kita lihat 7 tambah 3 itu 10, simpan 1. Oh, ternyata 53 tambah 47 itu sama dengan 100, berarti 27 tinggal dikali dengan 100 sama dengan 2700. Berarti ini angkanya 2700 dikurang dengan, kita tulis lagi di sini, 19 kali 64 ditambah 19 kali 36 sama dengan, berarti ini 19 dikali 64 ditambah 36. 64 tambah 36, 6 tambah 4 itu 10. Oh, ternyata lagi-lagi ini angkanya 100. Jadi sangat mudah untuk kita operasikan. Berarti 19 kali 100 kali 100 sama dengan 1900. Berarti ini hasilnya 1900. Nah, ini tinggal kita kurang. 2700 dikurang dengan 1900, ini sama dengan 800. Berarti 2700 dikurang 1900 sama dengan 800. Opsi yang mana nih? Opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 41. Nilai dari 284 per 2 kuadrat dikurang 516 per 2 kuadrat adalah. Nah, ini kalau tidak kita pakai rumus atau tidak pakai trik, maka caranya akan sangat-sangat panjang. Jadi, ini ada triknya. Ini A, kita misalkan ini A dan ini B. Ini bentukannya seperti ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini ada rumusnya, yaitu A plus B dikali A min B. Jadi nanti caranya tinggal kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita bagi dua dulu nih. Kita bagi 284 dibagi 2 itu sama dengan berapa nih? Sama dengan 142, berarti 142 kuadrat dikurang 516 bagi 2 ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 258 kuadrat. Nah, ini tinggal kita ubah bentuknya. A-nya 142 ditambah B-nya 258, kemudian dikali 142 dikurang 258. 142 ditambah 258, 8 tambah 2 itu 10, kemudian 5 tambah 4, 9, tambah 1, 0. Oh, ternyata ini 400. 400 dikali dengan 142 dikurang 258, ini sama dengan berapa nih? Sama dengan min 116. Nah, tinggal kita kali 400 kali min 116 itu sama dengan, ini pasti hasilnya minus ya, antara B dan E. Ini 400 kali min 116, berarti ini adalah min 46 400. Dari sini saja kelihatan bahwa yang paling tepat adalah opsi yang B, karena di sini 4 dan 6. Jadi untuk soal nomor 41 hasilnya
atau opsi jawabannya adalah min 46.400. Nah, ini mudah kan asalkan kita ketahui rumusnya. Lanjut ke soal nomor terakhir. Nah, ini juga kalau kita tidak pakai trik maka akan sangat lama. Tapi kalau kita lihat ini bentukannya sama ya dengan yang soal sebelumnya. Ini nih, 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Di mana caranya adalah A kali B, bukan A kali B, A plus B dikali A min B. Nah, berarti kita sederhanakan dulu nih seperti itu. Berarti caranya adalah kita tulis ulang dulu. 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat dibagi 5 kali 24 dikurang 16,67% dikurang 0,67. Ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini tadi, berarti 17 ditambah 13 dikali 17 dikurang 13 per 5 kali 24 dikurang, 16,67%. Ini kan bentuknya pecahan, berarti kita ubah ke pecahan. 16,67% kalau diubah menjadi kepecahan berarti 1/6. Nah, terkait dengan bilangan, persentase, pecahan, dan lain sebagainya, itu kalian bisa cek di playlist materi UTBK Matematika bagian bilangan dan pecahan. Di situ saya sudah jelaskan bagaimana angka-angka persentase, kemudian angka koma-koma yang mana akan diubah ke pecahan seperti soal seperti ini. Nah, kemudian 0,67 kalau kita ubah ke pecahan itu sama dengan 2/3. Semuanya ini saya sudah jelaskan di playlist, kalian bisa cek saja. Nah, ini 17 ditambah 13 itu sama dengan 30. Kemudian 17 kurang 13 itu sama dengan 4, berarti 30 kali 4 dibagi dengan 5 kali 24 ini sama dengan 120. 120, kemudian kita kurang dengan 1/6, kurang lagi 2/3. Nah, 30 kali 4 itu sama dengan 120. Berarti 120 dibagi 120 itu sama dengan 1/1 atau 1. Kita ubah 1/1 karena bentuknya bentuknya semuanya pecahan. 1/1, 1/6 dikurang 2/3. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita tulis ulang. 1/1 dikurang 1/6 dikurang 2/3. Ini kita samakan semua penyebutnya untuk memudahkan. Kita kira-kira penyebutnya berapa nih? 6 ya. Ini 6, ini 6. Berarti kita ubah semuanya menjadi 6. Kalau ini diubah menjadi 6, maka kalau penyebutnya dikali 6, maka pembilangnya pasti dikali 6. Kenapa dikali 6? Agar menghasilkan penyebut yang 6. 1 kali 6 kan 6, berarti 1 kali 6 itu juga 6. Kemudian dikurang, ini 6 kali 6, ini tetap ya, 6 kali 1, 6. Kemudian 1 kali 1, 1. Kemudian ini penyebutnya dikali berapa agar menjadi 6? Dikali 2. Berarti 3 kali 2, 6. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga pasti dikali 2. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, ini tinggal kita kurang. 6 kurang 1, 5. 5 kurang 4, 1. Berarti 1/6. Nah, 1/6 itu kalau kita ubah ke persentase itu adalah 16,67%. Tapi ternyata di sini tidak ada persentase, yang ada hanya koma-koma. Nah, 16,67% diubah menjadi pecahan itu sama dengan 0,167, atau kita langsung 1/6 kalau diubah ke menjadi desimal atau koma-koma maka hasilnya 0,167, opsi yang A.